Program ini yang telah saya buat merupakan aplikasi perpustakaan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan konsep pemrograman berorientasi objek dan arsitektur model view controller. Dalam konsep PBO, program dibangun berdasarkan objek-objek yang merepresentasikan entitas nyata seperti buku dan user. Setiap objek memiliki atribut atau variabel dan perilaku atau metode yang didefinisikan dalam kelas. Misalnya, kelas buku memiliki atribut seperti ID, judul, penulis, dan kategori, serta disediakan metode getter untuk mengakses data tersebut. Sementara itu, kelas user digunakan untuk menyimpan dan mengatur data pengguna, seperti username dan password. Arsitektur MVC memisahkan program ke dalam 3 komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Komponen model bertanggung jawab atas pengelolaan data dan koneksi ke database. Contohnya, kelas koneksi user dan buku yang menjadi representasi data dan penghubung ke MySQL. Komponen view berperan dalam membangun tampilan antarmuka pengguna, seperti pada kelas login view, register view, dan buku view yang menggunakan JFrame, JTextField, dan JButton untuk diinteraksi pengguna. Komponen controller seperti user controller dan buku controller bertugas mengatur logika bisnis dan menjadi jembatan antara model dan view. Misalnya, menangani proses login, registrasi, penambahan, penghapusan, dan pembaruan data buku. Alur program dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi dan tampilan login view muncul. Pengguna diminta mengisi username dan password, lalu sistem memverifikasi melalui user controller yang mengakses database melalui koneksi dari kelas koneksi. Jika login berhasil, maka tampilan akan berpindah ke buku view yang menampilkan daftar buku dan memungkinkan pengguna menambah, mengubah, atau menghapus data buku melalui buku controller. Seluruh proses ini menjalankan secara terstruktur karena adanya pemisah peran melalui konsep MVC yang memudahkan pemeliharaan kode pengembangan fitur baru dan pembagian tugas dalam tim pengembang. Dengan penerapan prinsip PBO dan MVC, aplikasi menjadi lebih modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan di masa depan. Pada kode ini merupakan bagian dari paket controller dalam project Java yang mengimpor beberapa kelas dari paket lain dan pustaka Java standar. Baris impor model.buku dan impor model.koneksi menunjukkan bahwa kelas ini akan menggunakan kelas buku kemungkinan merepresentasikan data buku dan koneksi kemungkinan untuk mengelola koneksi ke database. Selain itu, kode ini juga mengimpor Java SQL untuk menangani operasi database SQL serta Java Util Array List untuk menyimpan dan mengolah daftar data secara dinamis. Dengan demikian, kelas controller ini berfungsi sebagai penghubung antara data model dan antarmuka pengguna, view, khususnya untuk mengelola data buku dari dan ke database. Selanjutnya, kode di atas merupakan bagian dari kelas buku controller yang berfungsi untuk mengambil seluruh data buku dari tabel buku di database. Metode getAllBuku mengembalikan data dalam bentuk array list buku. Di dalamnya dibuat koneksi ke database melalui kelas koneksi, kemudian dijalankan perintah SQL select from buku menggunakan prepared statement. Hasilnya dibaca menggunakan result set, dan setiap baris data dari tabel diubah menjadi objek buku lalu ditambahkan ke dalam list. Jika terjadi kesalahan saat proses, pesan error akan ditampilkan di konsol. Fungsi ini berperan penting dalam menampilkan semua data buku yang tersimpan di database. Selanjutnya, metode tambah buku. Pada kelas buku controller digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam tabel buku di database. Metode ini menerima parameter berupa objek buku, kemudian membuat koneksi ke database melalui kelas koneksi. Setelah itu disiapkan perintah SQL interinto dengan parameter yang akan diisi menggunakan prepared statement. Data judul, penulis, tahun terbit, dan kategori diambil dari objek buku dan dimasukkan ke dalam query. Setelah semua data disiapkan, perintah ini dijalankan untuk menyimpan data ke database. Jika terjadi kesalahan saat proses insert, pesan error akan ditampilkan di konsol.
Selanjutnya, kode ini metode hapus buku integer ID berfungsi untuk menghapus data buku dari tabel buku di database berdasarkan nilai ID yang diberikan sebagai parameter. Pertama, metode ini membuat koneksi ke database menggunakan kelas koneksi, kemudian disiapkan perintah SQL delete from buku where ID tanda tanya menggunakan prepared statement. Nilai ID dimasukkan ke dalam query, lalu perintah ini dijalankan untuk menghapus data yang sesuai. Jika terjadi kesalahan selama proses penghapusan, maka pesan error akan ditampilkan di konsol. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menghapus entry buku tertentu berdasarkan identitas uniknya. Selanjutnya, kode ini metode update buku. Buku digunakan untuk memperbarui data buku yang sudah ada di dalam tabel buku berdasarkan ID buku. Metode ini menerima objek buku sebagai parameter, lalu membuat koneksi ke database menggunakan kelas koneksi. Kemudian perintah SQL update disiapkan untuk mengubah data judul, penulis, tahun terbit, dan kategori dengan syarat ID buku sesuai. Nilai-nilai baru ditambahkan dari objek buku melalui getter dan dimasukkan ke dalam pernyataan SQL menggunakan prepare statement. Setelah semua data disiapkan, metode ini dijalankan untuk menyimpan perubahan. Jika terjadi kesalahan selama proses update, pesan kesalahan akan dicetak di konsol. Selanjutnya, potongan kode ini merupakan bagian awal dari file kedua dalam paket controller yang menunjukkan bahwa kelas di dalamnya akan mengatur logika kontrol untuk entitas user. Baris import model.koneksi digunakan untuk mengakses kelas koneksi yang menangani koneksi di database. Sementara import model.user digunakan untuk memanfaatkan kelas user sebagai representasi data pengguna. Selain itu, import Java SQL digunakan untuk mengakses seluruh kelas dalam pustaka SQL Java seperti connection, prepared statement, dan result set yang diperlukan dalam operasi database. Struktur ini menyiapkan dasar bagi kelas controller yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pengguna dalam sistem. Nah, pada kode ini metode login dalam kelas user controller digunakan untuk memverifikasi apakah kombinasi username dan password yang diberikan cocok dengan data yang ada di tabel user dalam database. Yang pertama, metode ini membuat koneksi ke database melalui kelas koneksi, lalu menyiapkan perintah SQL select dengan dua parameter untuk memeriksa kecocokan data. Parameter diisi dengan nilai username dan password yang diterima dari input pengguna. Kemudian, kode ini dijalankan dan jika hasilnya memiliki baris RSNet, maka metode akan mengembalikan true yang menandakan login berhasil. Jika tidak ada kecocokan atau terjadi kesalahan SQL, maka akan mengembalikan false. Metode ini berperan sebagai validasi autentikasi pengguna dalam sistem. Selanjutnya, kode ini metode register. Dalam kelas user controller digunakan untuk menambah data pengguna baru ke dalam tabel users di database. Metode ini menerima objek user sebagai parameter lalu menyiapkan perintah SQL insert into untuk menyimpan username dan password ke tabel. Nilai-nilai tersebut diambil dari objek user menggunakan metode get username dan get password, kemudian disisipkan ke dalam query menggunakan prepared statement. Setelah query dijalankan dengan kode ini, jika berhasil, metode akan mengembalikan true, menandakan registrasi berhasil. Namun, jika terjadi kesalahan SQL, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dan metode mengembalikan false. Fungsi ini berperan penting dalam proses pendaftaran akun baru ke dalam sistem. Pada kode ini merupakan bagian dari paket model yang mengimport kelas-kelas dari pustaka java.sql untuk mengelola koneksi ke database. Import Java SQL Connection digunakan untuk membuat objek koneksi ke database. Import Java SQL Driver Manager berfungsi untuk mengelola driver JDBC dan membuka koneksi. Sedangkan import action diperlukan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat proses koneksi. Potongan ini merupakan bagian awal dari kelas yang biasanya bertugas mengatur koneksi antara aplikasi dan database. Selanjutnya, kode ini yaitu kelas koneksi berfungsi untuk mengatur dan menyediakan koneksi ke database MySQL dalam aplikasi. Di dalamnya terdapat metode static get connection yang akan mengembalikan objek connection. Jika koneksi belum pernah dibuat sebelumnya, maka metode ini akan membuat koneksi baru menggunakan driver manager get connection dengan parameter URL database, username, dan password. Pada contoh ini, URL menunjukkan bahwa database yang digunakan bernama DB Perpustakaan di localhost dengan port 3306 menggunakan user root tanpa password. Jika koneksi berhasil, pesan koneksi berhasil akan ditampilkan di konsol.
Dan jika gagal, pesan error akan dicetak. Metode ini memastikan bahwa hanya satu koneksi dibuat dan digunakan selama aplikasi berjalan. Selanjutnya, kode ini kelas user dalam paket model berfungsi sebagai representasi objek data pengguna dalam aplikasi. Kelas ini memiliki 3 atribut private yaitu ID, username, dan password yang mencerminkan kolom-kolom dalam tabel user di database. Terdapat 2 konstruktor tanpa parameter yaitu user yang digunakan saat membuat objek kosong, dan konstruktor berparameter user integer ID, string username, string password yang digunakan untuk langsung menginisialisasi objek user dengan nilai-nilai yang diberikan. Kelas ini merupakan bagian dari model data yang akan digunakan dalam proses login dan register pengguna. Pada bagian ini merupakan implementasi getter dan setter dari kelas user yang memungkinkan akses dan modifikasi atribut private ID, username, dan password. Metode getID, getUsername, dan getPassword digunakan untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut, sedangkan setID, integer ID, setUsername, string username, dan setPassword, string password digunakan untuk mengubah nilainya. Penggunaan getter dan setter ini sesuai dengan prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu menjaga agar data tetap terlindungi, namun tetap dapat diakses dan diubah melalui metode yang telah disediakan. Dari kode ini merupakan bagian awal dari kelas dalam paket view yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna. Menggunakan swing, kode ini mengimpor beberapa kelas penting buku controller dari paket controller untuk mengelola logika data buku, serta buku dari paket model sebagai representasi objek buku Java Swing. Dari Java Swing Table, ini digunakan untuk membuat komponen GUI seperti tombol, tabel, dan panel, sementara kode ini digunakan untuk mengatur tampilan dan menangani interaksi pengguna seperti klik tombol atau pemilihan data Java util ArrayList digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar buku yang ditampilkan di tampilan GUI. Potongan ini merupakan dasar dari antarmuka pengguna untuk mengelola data buku dalam aplikasi. Kelas buku view merupakan turunan dari JFrame yang digunakan untuk membangun antarmuka grafis pengguna dalam aplikasi manajemen data buku. Di dalamnya terdapat deklarasi objek buku controller untuk menangani logika pengguna data buku, pengelolaan data buku, serta komponen GUI seperti JTable untuk menampilkan data buku dalam bentuk table. Beberapa JText field digunakan sebagai input data, yaitu judul, penulis, tahun, kategori, dan cari untuk pencarian. Selain itu terdapat tombol-tombol aksi seperti button tambah dan yang lainnya. Pada kode ini merupakan bagian awal dari kelas login view dalam paket view yang digunakan untuk menampilkan antarmuka login pada aplikasi. Kelas ini merupakan turunan dari JFrame yang berarti akan membentuk jendela GUI. Di dalamnya terdapat komponen JText field untuk input username, JPassword field untuk input kata sandi, serta 2 tombol JButton yaitu button login dan register. Objek user controller juga dibuat untuk mengatur logika autentikasi pengguna seperti login dan register. Potongan ini merupakan dasar dari halaman login sebelum komponen GUI dan logikanya diatur lebih lanjut. Konstruktor login view digunakan untuk membangun antarmuka login aplikasi perpustakaan berbasis Java Swing. Tampilan diberikan tema background dengan nimbus look and feel agar terlihat lebih menarik. Jendela login memiliki judul, ukuran, dan posisi tengah di layar. Komponen ini dibagi dalam beberapa panel. Panel utama dengan layout, border layout, bagian atas untuk judul, bagian tengah untuk prompt input, username, dan password, serta bagian bawah untuk tombol aksi login dan daftar. Tombol btn login akan memeriksa kecocokan username dan password menggunakan user controller. Jika login berhasil, antarmuka berpindah ke buku view. Jika gagal, maka ditampilkan pesan kesalahan. Sementara itu, tombol btn register akan mengarahkan pengguna ke tampilan pendaftaran register view. Dengan menambahkan main, di akhir kelas aplikasi akan langsung memunculkan tampilan login saat dijalankan. Pada kode ini merupakan bagian awal dari kelas register view dalam paket view
yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka pendaftaran, yaitu registrasi akun pengguna baru pada aplikasi perpustakaan. Kelas ini memperluas ChipM sehingga membentuk jendela GUI mandiri. Di dalamnya terdapat komponen chip text field untuk input username, chip password field untuk input password, serta dua tombol chip button, yaitu button daftar untuk menyimpan data registrasi dan button kembali untuk kembali ke tampilan login. Objek user controller digunakan untuk menjalankan logika registrasi ke database. Struktur ini merupakan awal dari antarmuka yang memungkinkan pengguna membuat akun baru sebelum login ke dalam sistem. Nah, selanjutnya konstruktor register view digunakan untuk membangun antarmuka registrasi akun baru dalam aplikasi perpustakaan ini. Antarmuka ini dirancang dengan tampilan modern menggunakan tema Nimbus Look and Feel, serta dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu panel judul di atas, panel formulir input di tengah, dan panel tombol aksi di bawah. Formulir input terdiri dari fields untuk username dan password, 2 tombol disediakan, yaitu button daftar untuk melakukan proses registrasi, dan button kembali untuk kembali ke tampilan login. Saat tombol daftar diklik, sistem akan memeriksa apakah field diisi, lalu mencoba mendaftarkan data pengguna baru menggunakan user controller. Jika registrasi berhasil, pesan sukses ditampilkan dan pengguna diarahkan ke halaman login. Jika gagal, misalnya karena username sudah digunakan, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Desain antarmuka ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pendaftaran yang sederhana namun efektif. Saya akan run file dari project saya. Yang pertama kita melakukan registrasi. Setelah berhasil kita melakukan login. Setelah berhasil kita akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan, bisa mengedit data, bisa refresh, bisa menghapus data, dan ada tombol pencarian, serta bisa logout. Sekian, terima kasih.